Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this lovely morning, we are going to talk about the approaches of language assessment. Alright, I would like to introduce my team first. There is Rafiatul Sania, there is me, and also Aksal. Alright, just directly to go to the next slide. We have several approaches here, called discrete point test, integrative test, perform past assessment, also communicative and essay translation, structuralist, and the last is psychometric approach. Alright, then I would like to go to the next slide. We have a discrete point test. Okay, because this is a form of video, you may post the video. You may post the video and then read first the explanation or the written. After that, I will explain more about the matter. Okay. Alright, you have post and read. Okay, then I would like to explain in bahasa. Discrete point test ini didesain atau disusun atau dibangun pada asumsi bahwa bahasa dapat dipecah atau dapat disusun, maksud saya dikhususkan, bisa dibilang broken down, pada komponen-komponennya. Ya, yang mana pada komponen-komponen situ bisa diuji secara atau bisa berhasil diuji. Nah, poin-poin tersebut bisa kita bilang itu tentang skill listening, skill speaking, reading, dan writing, dan so on di sini. Okay, you may see that. Okay, next slide. We have a integrative approach. Okay, I would like to ask you to pause the video, read first, then I will explain. Okay, dan integrative approach itu sebenarnya adalah dia memfokuskan atau memusatkan kepada meaningnya atau konteksnya. Di sini. Jadi ketika memahami soal di tes itu, memahami tentang konteksnya, keseluruhan meaningnya, tidak hanya per kata tidak. Dan di sini consequently, secara konsekuen. Nah, integrative test ini tidak mencari gini, tidak spread itu tidak menyebarkan. Oke, di sudut sana anak ini atau tes ini adalah speaking, berarti khusus skill speaking, tidak. Semisal juga yang B, oke, listening, berarti khusus skill listening, enggak. Tapi integrative approach ini memberikan sebuah tes yang mana diharapkan menstimulus atau merespon atau secara pure skill seperti ini, knowledge of vocabulary, grammatical structure, discourse, dan so on. Ini pure muncul dari peserta didik tanpa diminta oleh gurunya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, di sini integrative test ini atau integrative approach ini memiliki dua tipe, yaitu yang pertama closed test and dictation test. Nah, a closed test ini, you may pause first the video, okay, then I will explain. A closed test ini adalah sebuah bacaan passage yang mana mungkin sekitar 150 atau 300 kata. Okay. Nah, setelah itu beberapa di dalamnya itu di dalam passage itu mungkin 6 sampai 7 kata dihilangkan, seperti itu. Nah, kegiatan ini diharapkan memunculkan secara alami tanpa diminta oleh gurunya, itu memunculkan skill ini, knowledge of vocabulary, dan so on seperti ini. Nah, oke, lanjut. Yang kedua adalah tipe dictation. Dictation di sini secara definisi, ya ini kegiatannya itu gini. Para learners ini, peserta didik, mendengarkan sebuah passage, ya kan, dari 100 atau 150 kata yang dibaca keras.
yang dibaca secara keras oleh administrator atau adjutant. Oke. Dan menuliskan apa yang mereka dengar. Oke, sini not beer but they hear. Sorry. Nah, menggunakan using correct spelling. Oke. Nah, di sini ada 3 tahap biasanya porsinya. Ada porsinya 3 tahap. Pertama, an oral reading tanpa apa? Tanpa diberhentikan. Jadi ada tes yang mana ketika kita mendengarkan tes itu tanpa di pause, tanpa di stop. Nah, itu ada yang seperti itu. Lalu ada yang kedua yaitu an oral reading, tetap oral reading dengan apa? Pause yang panjang seperti itu untuk ya kita mencerna itu. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang ketika dibacakan, diperdengarkan maksud saya, sorry. Lalu di stop, di pause. Long pause tapi. Oke. Ada juga yang normal speed. Jadi kita dengar itu oh ya ini speednya orang yang berbicara di audio YouTube atau administrator itu normal speed. Nah, yang mana diberikan oleh test takers untuk chance to check what they wrote. Seperti itu. And the next slide or the next explanation will be explained by my friend. Okay, thank you. My name is Axel Alvarez Suryono. Here I would like to explain about the communicative approach. So in this slide, the communicative approach is two language testing is emphasizing the importance of the meaning of utterance rather than their form structure. The tests are concerned primarily, if not totally, with how language is used in communication. And consequently, most aim to incorporate tasks which approximate as closely as possible to those facing the student in real life. Jadi pendekatan komunikatif lebih menekankan pada pentingnya makna pengucapan bahasa pada strukturnya. Dan pada pendekatan komunikatif ini, tes yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Lalu tugas yang diberikan dibuat sebagai mestinya yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi sehari-hari antar individu satu sama lain. Okay, next is performance-based assessment. Well, in this slide, performance-based assessment typically involve oral production, written production, open-ended response, integrated performance across skill areas, group performance, and other interactive tasks. A characteristic of many, but not at all, and performance-based language assessment is the presence of interactive tasks. In such case, the assessment involves learner in actually performing the behavior that we want to measure. In interactive tasks, test takers are measured in the act of speaking, requesting, responding, or in combining listening and speaking, and in integrating reading and writing. So, performance-based assessment meliputi kegiatan lisan, tulis, maupun penampilan kelompok seperti presentasi atau kegiatan interaktif lainnya. Rata-rata penilaian yang dilakukan pada metode ini adalah tugas interaktif di mana peserta didik diharapkan mampu tampil sesuai apa yang kita inginkan. Peserta didik diukur dalam bagaimana dia berbicara, seperti bertanya atau merespon pertanyaan, atau mendengarkan dan berbicara, dan juga menulis dan juga membaca. Well everyone, that's all from me in this slide. Well, the next slide will be explained by my partner. Okay, thank you. I'm Rafa Sania. I will continue the presentation. The next approach is the essay translation approach. The essay translation approach is commonly referred to as the pre-scientific stage of language testing. No special skill or expertise in testing required. The subjective judgment of the teacher is considered to be of paramount importance. Test usually consists of essay writing, translation, and grammatical analysis. Also, it has a heavy literary and cultural bias. Semua pendekatan selalu mempengaruhi pelaksanaan tes, dan tes yang dilakukan melalui pendekatan ini berupa essay,
penerjemahan baik itu kata, kalimat, atau paragraf dari bahasa sumber ke bahasa target atau sebaliknya. Dan ada pula grammatical analysis. Grammatical analysis ini juga berupa essay, bukannya multiple choice. Semuanya berupa essay. Kemudian untuk melakukan tes ini tidak perlu memiliki keterampilan atau keahlian khusus. Kenapa? Karena soal yang dibuat berupa essay. Jadi test taker atau siswa itu menjawab dengan bebas, tidak diberi batasan. Sedangkan jika soalnya berupa multiple choice, maka kita harus prepare well, kita harus mempersiapkan pilihan gandanya dengan sangat baik. Dan karena tesnya berupa essay, maka penilaiannya juga sangat subjektif. Karena pasti banyak pemakluman dari jawaban siswa, karena siswa tidak akan menjawab dengan kalimat yang sama meskipun maksud dari jawaban mereka itu sama. Dan karena ini bebas, ini menyebabkan heavy literary and cultural bias. And the next is the structuralist approach. Ini bisa kalian baca sendiri. Intinya, pendekatan ini menekankan pada stimulus respon dalam kegiatan mengajar. Dan pendekatan ini berpendapat perolehan bahasa asing itu didasarkan oleh kebiasaan. Pembelajarannya lebih tentang fonologi, kosakata, dan tata bahasa. Tes sesuai pendekatan ini tidak dapat dilakukan sekaligus. Misal kita ingin melakukan tes tentang vocabulary dan grammar, maka kedua hal ini harus dilakukan secara terpisah. Harus dilakukan satu persatu. Satu tes tidak dapat menghasilkan dua hasil. Jadi intinya tes itu one thing at one time. Misal kita ingin mendapatkan hasil vocabulary siswa, maka kita juga melakukan tes vocabulary saja. Begitu juga tentang grammar dan sebagainya. Tes ini lebih mengarah ke objektivitas dari sebuah tes. And the last is the psychometric approach. Kata psychometric pada dasarnya mengacu pada pengukuran pikiran. Pendekatan psychometric akan menjadi tes standar dalam melihat perbedaan individu. Pendekatan ini berpendapat bahwa statistical measure of reliability and validity is considered to be of the utmost important in testing. Sehingga dapat dikatakan tujuan dari tes dengan pendekatan ini itu memberikan data objektif yang terukur yang akan memberikan pandangan kesesuaian yang lebih baik dari sesuatu yang ditargetkan. Tes yang sesuai dengan pendekatan ini itu tes yang berupa multiple choice karena sudah ada jawaban pasti. Tidak seperti pada tes essay yang membutuhkan penalaran atau sesuai dengan pendapat test taker. And that's from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.